kamar mandi dulu ya. Ayo ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini jam 5.20 ya, masih agak gelap di Jogja. Ini rencana mau lari 21 kilo half marathon. Udah lama saya itu nggak lari half marathon. Mentok long run di tahun 2025 itu saya di 18 kilo ya. Ini mau lari 21 dan kemungkinan cuma sekitaran perumahan ya. Mengapa nggak jauh-jauh sekalian ya, karena istri saya itu udah menjelang HPL, udah mau lahiran ya, jadinya memang harus mudah untuk diakses oleh istri saya. Kalau misalkan ternyata ada suatu hal yang harus saya antar ke rumah sakit, jadi ya larinya cuma sekitaran komplek aja. Mungkin teman-teman kalau ngikuti Strava saya mungkin akan bertanya-tanya, ini lari cuma di situ aja ya, karena memang salah satu alasannya itu ya. Ya, kita mulai. Untuk strateginya kemungkinan ini saya pakai negatif split ya. Di awal saya pemanasan dulu untuk memanaskan badan, terus nanti diakhiri dengan zona MAF ya, maksimal HR-nya 150 gitu. Sekaligus juga jawab pertanyaan terkait dengan MAF training ya. Selama 21 kilo ini saya mau menjelaskan, ada yang bertanya nih terkait dengan MAF training ya. Gitu, kita mulai. Jadi untuk lari kita pada pagi ini saya bagi jadi 3 ya. Ini pemanasan, terus zona 2 sama MAF training. Berarti ya 7 kilo 7 kilo untuk pemanasan, 7 kilo untuk zona 2, 7 kilo untuk MAF training. Gitu aja ya. Ini cuma keliling kompleks saya itu. Kita mulai. Udah mau 3 kilo. Pengen mau jelasin terkait dengan MAF training, cuman ternyata perutnya agak mulus ini ya. Sepertinya ini mau mampir ke kamar mandi dulu. Jadi bikin nyantai aja, karena saya nggak ada target waktu ya. Cuma bagi 3 tadi itu sih, zona pemanasan, zona 2 sama MAF training. Jadi ya nggak usah kencang-kencang. Kalau larinya di daerah sendiri sih enak ya, karena ya tahu batas stasiunnya mana, terus kamar mandinya mana. Oh, ini lanjut nomor 3 nanti. Kamar mandi dulu ya. Ya udah lega, kita lanjut ya. Pemanasannya masih kurang 4 kilo, tapi badannya udah mulai enteng karena bebannya udah di ya. Lanjut dulu. Ya, kalau pertanyaan yang tadi itu kan cuma tanya rumus ya. Kalau usia 19 tahun itu rumus MAF trainingnya berapa HRnya. Jadi gini ya, kalau kita itu hanya melihat satu sisi, MAF training itu hanya patokannya sama heart rate, padahal itu kan itu bagian dari training ya, marathon method kayak gitu. Dan salah satu bagian itu adalah MAF training itu sendiri. Ada bagian-bagian yang lain juga. Kalau MAF training sendiri itu lari dengan heart rate maksimal di 180 dikurangi usia gitu. Kalau usia saya kan tahun ini ya 35, tapi 35 jalan sih, belum 35.
tapi saya anggap 35 lah ya. Terus kalau 180 dikurangi 35 itu kan 100 berapa? 45 gitu. Tapi ada pengecualian sih, penjabaran lanjutannya. Kalau kita udah terlatih itu ditambah plus 5 berarti kan 150. Tapi kalau kita baru memulai itu min 5 gitu, baru mulai latihan ya, misalkan 145 kurang 5 ya 140 saya, karena saya udah setahun lebih saya off training ya, akhirnya ya maksimal 150 untuk heart rate-nya gitu. Ya ini tergantung dari penanganannya ini. Usia 19 tahun itu posisinya udah lama atau baru mulai. Kalau baru mulai 180 dikurangi 19 berapa? 161, tapi dikurangi 5. Kalau baru mulai ya 156 maksimal gitu. Tapi kalau udah terlatih ya tambah plus 5 jadi gitu. Tapi ya ada faktor lain juga yang perlu diperhatikan ya, karena off training itu bukan hanya sekedar kita lari di detak jantung seperti itu gitu, tapi ada faktor-faktor yang akhirnya itu sebenarnya punya faktor di yang mempengaruhi detak jantung ya. Kita lihat lagi ya, hampir 1 jam zona 1, sekarang beralih ke zona 2 7 kilo. Ya, kita akan lewati Bumil. Ayo. Ya, ini sudah 14 kilo. Sekarang 7 kilo terakhir. Kita pakai zona off training. Sekalian ya. Tips aja buat teman-teman yang melaksanakan off training. Jadi off training itu bukan sekedar hitung-hitungan angka heart rate 180 dikurangi usia, tapi juga kita juga harus menjaga hal-hal yang pada akhirnya mempengaruhi performa kita. Misalkan habit untuk istirahat, pola tidur, karena recovery itu bagian dari training gitu. Terus yang selanjutnya adalah nutrisinya juga perlu diperhatikan. Jadi memang harus dibanyakin proteinnya ya, karena misalnya habis training otomatis kan tubuh butuh untuk recovery, salah satunya dengan nutrisi. Terus yang selanjutnya jangan lupa untuk kita itu senantiasa strength training. Ini nggak bosan-bosan aja, karena ya kita lari itu dengan otot semuanya, biar nantinya itu tidak ada penyusutan otot ya, namanya sarkopenia. Pola tidur, strength training, jadi udah ngapa ya, intinya bersabar aja, jangan biasakan instan, karena segala sesuatu itu nggak ada yang instan.
fokus lari dulu. 7 kilo terakhir, 7 kilometer terakhir. Capek nih. Finish half marathon. Ya alhamdulillah untuk hari ini selesai ya. Cuma muter komplek perumahan. Muter berapa kali ya? 21 kali. Nanti lihat aja petanya di sini ya. Jadi dapatnya 2 jam 36 menit. Harus maraton 21 kilo. Untuk rata-ratanya 141, masih di zona 2. Untuk pace-nya 724. Tadi sempat kebuang buang air ya sekitar 6-7 menit, tapi ya nggak apa-apa, namanya latihan ya nggak usah dibikin pusing ya. Terus untuk cadence-nya 173 ya. Jadi gitu aja untuk hari ini latihan kita. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya sampai selesai. Ya disclaimer dulu, tadi apa yang saya sampaikan terkait dengan itu adalah perspektif saya sebagai praktisi orang yang melaksanakan gitu kan. Jadi saya bukan atlet, bukan juga coach ya gitu, cuma sharing-sharing saja. Kalau MAF training itu memang membangun fondasi aerobik kita untuk nanti kita bisa berlari lebih jauh. Ya hari ini saya larinya itu dibagi 3 ya sebenarnya. 7 kilo untuk pemanasan, terus 7 kilo untuk lari di zona 2, karena zona 2 itu saya 145 maksimal heart-nya. Terus yang terakhir itu adalah di MAF training, karena MAF training maksimalnya di 15. Gitu, saatnya untuk istirahat dulu ini sambil ngeteh ya, karena di masjid habis ada kajian, selesai kajian ada teh. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel saya biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.